Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kelas 5 yang Ustadz cintai, pada hari ini Jumat tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah atau 26 Februari 2021, kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika, yang mana kita telah sampai pada bab 4, pertemuan yang keempat. Kali ini kita akan membahas tentang volume balok, yang mana pelajaran kali ini masih disampaikan melalui jarak jauh. Jadi Ustadz berharap anak-anak di rumah tetap semangat mengerjakan tugas dari Ustadz Ustadzah dan semangat untuk belajar. Perhatikan volume seperti pertemuan sebelumnya ya. Volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat diisi atau ditempati pada suatu bangun ruang ya. Isi dalamnya yang bisa diisi atau ditempati. Kubus dan balok merupakan bangun ruang sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas 5 ini kita akan mempelajari cara menghitung volume dari benda-benda berbentuk kubus dan balok, yang mana pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang volume kubus. Kali ini kita akan belajar tentang volume balok. Nah, balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi, ya. Pada balok, sisi-sisi yang sehadap adalah sejajar dan sama luas. Ini adalah bangun balok yang mana sama dengan kubus, memiliki 6 sisi. Namun, pada kubus itu semua sisinya sama, berbentuk persegi. Pada balok, sisi-sisi yang sehadap adalah sejajar dan sama luas. Biasanya bentuknya lebih panjang daripada kubus. Balok berbeda dengan kubus. Panjang rusuk balok tidak sama panjang semuanya. Ya, inilah ya yang membedakan antara kubus dengan balok. Nah, perhatikan ini adalah contoh gambar kubus. Contoh gambar balok. Ciri-ciri balok, perhatikan, memiliki 6 sisi. Sisi yang sehadap adalah sejajar dan sama luas ya. Ini ciri pertama, memiliki 6 sisi. Sisinya tidak sama semuanya seperti kubus. Kalau kubus sama semuanya ya, berbentuk persegi. Sedangkan balok itu tidak sama ya. Sisi yang sehadap saja yang sama luasnya. Jadi hanya yang berhadapan dan sejajar saja. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, perhatikan luas bawah ya, alas sehadap dengan luas atas. Nah, inilah yang sama ya. Sisi yang sehadap atau sejajar itu luasnya sama. Luas alas dengan luas atas, itu saja ya. Sudah dua sisi ya. Lalu yang sama lagi, perhatikan sisi samping ya, samping kanan dan samping kiri. Nah, itu sehadap, sejajar, itu sama luas. Nah, selanjutnya sisi depan dan sisi belakang. Nah, ini yang sejajar dan sama luas. Nah, itu ya. Tadi yang sama luas dan sejajar hanya sisi yang berhadapan. Ciri yang kedua, memiliki 12 rusuk. Rusuk yang sejajar sama panjang. Perhatikan, memiliki 12 rusuk. Sama seperti kubus. Namun, kubus itu rusuknya sama semuanya, sama panjang semuanya. Sedangkan pada balok, rusuk yang sejajar sama panjang, hanya rusuk yang sejajar ya. Tidak sama semuanya panjangnya, namun hanya rusuk yang sejajar yang sama panjangnya. Perhatikan keterangan di gambar. Perhatikan, nah ini ya, rusuk yang sejajar itu sama panjang, ada 4 rusuk yang mendatar ya. Ini sama panjang. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya rusuk yang menuju ke belakang ya. Nah, ini ya.
lebarnya ya. Nah, rusuk lebar ini sama panjang, ada 4 lagi ya. Dan terakhir adalah rusuk-rusuk yang tegak berdiri ya, ada 4 juga. Nah, ini sama panjang ya. Jadi jika ditotal keseluruhannya ada 12 rusuk. Ingat, yang sama hanya yang sejajar tadi ya. Sedangkan ciri yang ketiga memiliki 8 titik sudut seperti kubus ya. Nah, ini ada 8 titik sudut. Nah, itulah ciri-ciri bangun balok. Berikutnya kita akan mulai belajar tentang volume balok ya. Volume balok dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya. Ingat seperti kemarin ya, volume kubus dihitung dengan kubus satuan. Volume balok juga dapat dihitung dengan kubus satuan. Ingat, kubus satuan kemarin adalah kubus yang panjang rusuknya 1 satuan ya. Seperti ini. Nah, panjangnya 1 cm semuanya ya. Ini kubus satuan. Nah, volume balok bisa dihitung dengan kubus satuan seperti ini ya. Nanti keterangan berikutnya. Nah, ingat tadi ya, kubus satuan seperti ini. Jika kita susun, perhatikan ya. Kita susun ya, bawah ya, ini ada 5 kubus. Perhatikan ya, 5 kubus. 5. Ya, panjangnya 5 ya, ada 5 kubus yang sejajar. Terus ke belakangnya kita tumpuk lagi ada 4 ya, 4 kubus. Ya. 5 4 ya. Alasnya ada 5 kubus, ke belakang ada 4. 5 kali 4 ada 20. Ya, perhatikan ini ada 20 kubus. Terus kita tumpuk ya. Tumpukan kedua, tumpukan ketiga. Nah, ini ada 3 tumpuk ya. Ini kita sebut balok A ya tadi. Tingginya 3 tumpuk, sedangkan alasnya tadi ya ada 5, ke belakang berjajar 5, ke belakang berjajar 4. Ada 20 ya. Volume balok A, luas alas kali tinggi. Luas alas tadi berapa? 5, berjajar 5, terus ke belakang berjajar 4. Jadinya panjang 5, lebar 4, dan tingginya 3 tumpuk ya. 5 dikali 4 dikali 3 ada 60 kubus satuan. Ya, ini ada 60 kubus satuan. Selanjutnya, jika kita memiliki sebuah balok ya, balok dengan ukuran kita buat sama ya. Nah, panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 3 cm. Volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. 5 cm dikali 4 cm dikali 3 cm. Jawabannya 60 cm. Nah, ini ya, jadi sama. Jika kita menumpuk kubus satuan dengan tumpukan berjajar 5, ke belakang 4, dan ditumpuk 3 ya, 3 tumpukan, luasnya 60 kubus satuan. Sedangkan jika kita mempunyai balok yang ukurannya panjang 5 cm, lebar 4 cm, tinggi 3 cm, volumenya juga 60 ya, 60 cm kubik. Nah, silahkan difahami. Perhatikan, dari penjelasan sebelumnya maka kita akan dapatkan rumus volume balok ya. Balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi, maka volumenya adalah luas alas dikali tinggi ya. Luas alasnya dikali tinggi. Luas alas panjang kali lebar ya. Luas alasnya panjang dikali lebar. Sehingga didapatkan rumus balok volume sama dengan panjang dikali lebar dikali T. Nah, ini adalah rumus baku, rumus utama dari balok ya, volume balok. Perhatikan ini ya. Volume sama dengan P dikali L dikali T ya, panjang kali lebar kali tinggi.
Dari rumus utama atau rumus baku ini, kita akan mendapatkan rumus turunan ya. Rumus turunan dari rumus utama balok ini ya. Yaitu ketika kita ingin mencari panjangnya ya, panjangnya yang ditanyakan sedangkan volume yang diketahui, maka rumusnya adalah volume dibagi L dikali T ya. Lebar dikali tinggi untuk membagi volumenya ya. Ini ya. Silahkan dihafalkan ya. Jika kita ingin mencari P-nya, ini rumus turunannya. Rumus turunan yang kedua yaitu jika kita ingin mencari lebarnya. Ya, maka volume sama dengan P dikali T ya. Volume dibagi P kali T ya. Lebar sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Panjang kali lebar untuk membagi volumenya. Begitu ya. Ini rumus turunan yang kedua. Silahkan dihafal. Sedangkan rumus turunan yang ketiga yaitu jika kita ingin mencari T-nya. Yang ditanyakan adalah tingginya. Sedangkan volumenya diketahui. Maka rumusnya T sama dengan volume dibagi panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar dikalikan untuk membagi volumenya ya. Nah, perhatikan tiga rumus turunan ini agar anak-anak lebih mudah untuk mengerjakan soal, maka seharusnya anak-anak menghafalkan ya rumus-rumus ini ya, rumus baku dan tiga rumus turunan dari balok. Jadi silahkan difahami. Agar lebih jelas, maka kita akan masuk ke dalam contoh ya. Tentukan volume balok di bawah ini. Ya. Balok dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 5 cm, dan tingginya 4 cm ya. Panjang, lebar, tinggi. Nah, coba kita kerjakan, yaitu volume balok ya. Diingat rumusnya volume balok P dikali L dikali T, panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 7 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Maka akan didapatkan volumenya adalah 140 cm3 ya. Jadi volume balok adalah 140 cm3. Nah, silahkan difahami, mudah ya. Contoh yang kedua, sebuah kotak mainan berbentuk balok. Alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas 48 cm2 dan tinggi kotak 15 cm. Tentukan volume kotak mainan tersebut. Nah, ini contohnya. Coba kita kerjakan ya. Ingat yang diketahui adalah luas alas dan tingginya ya. Kita gambarkan ya, luas alasnya ya diketahui 48 cm2. Sedangkan tingginya 15 cm ya. Volume sama dengan tadi ya, volume balok luas alas dikali tinggi. Sedangkan luas alasnya sudah diketahui juga ya, yaitu 48. Tingginya 15, 48 dikali 15, 720 cm3 ya. Jadi volume kotak mainan adalah 720 cm3. Mudah bukan? Silahkan difahami. Contoh yang ketiga, sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 90 cm dan tingginya 70 cm. Bak mandi tersebut dapat menampung air penuh sebanyak 378.000 cm3. Nah, ini ya, diketahui apa ini panjang. Tingginya 70. Dan ini ya dapat menampung air berarti volume ya. Ini volume ya, diketahui volumenya. Tentukan berapa lebar bak mandi tersebut ya. Coba kita kerjakan. Ini ya. Balok atau bak mandi ya, ukuran panjang 90 cm. Terus
tingginya 70 cm, lebarnya ditanyakan ya. Volumenya itu 378.000 cm3. Diketahui volume, panjang, tinggi ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah lebarnya. Nah, anak-anak, tadi sudah ada penjelasan rumus turunan dari rumus baku, yaitu jika ingin mencari lebarnya, maka rumusnya adalah ya, lebar sama dengan volume per panjang dikali tinggi. Begitu ya. Itu mencari lebarnya. Sama dengan volumenya 378.000, sedangkan panjang 90 cm dan tingginya 70 cm ya. Ini 378.000 dibagi 6.300 ya. 90 dikali 70, 6.300 sama dengan 60 cm. Jadi lebar bak mandi adalah 60 cm. Nah, mudah bukan? Silahkan difahami. Alhamdulillah anak-anak, demikian yang dapat kita pelajari ya. Silahkan diulang-ulang lagi videonya. Silahkan jika ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas, silahkan bertanya kepada ayah ibu di rumah atau kakak di rumah boleh, atau bertanya kepada ustadz melalui WA. Agar lebih jelas dan anak-anak lebih paham, harus banyak latihan. Jadi untuk tugas dan PR, kerjakan latihan 4 ya, halaman 97 sampai dengan 98 ya. Di foto yang jelas lalu dikirim ke WA Ustadz dengan mencantumkan keterangan ya, tugas apa dan dari siapa, begitu ya. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat pekan depan, tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah atau 5 Maret 2021. Demikian, semoga Allah memberikan kita kemudahan, semoga Allah memberikan kita kefahaman, dan semoga Allah memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.